Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Kok nggak semangat sih jawabnya? Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat Masa siang, gurunya Pak. masa gurunya masuk cemberut semua gimana? Emang udah nggak betah belajar apa gimana? Capek, Pak. Oh, capek. Ya sama, saya juga capek, sama-sama capek. Tapi kan kita juga harus mempunyai kewajiban. Kalau kewajiban pelajar itu apa? Yuk? Belajar, Pak. Belajar. Belajar kan. Jadi kewajiban itu harus kalian apa? Kewajiban itu harus kalian Lanjutkan, Pak. Jalankan, Pak. Jalankan, benar. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau lihat kondisi kelas dulu ya. Karena kan kita ini situasinya kan habis liburan kan, habis liburan panjang, liburan kenaikan kelas, jadi mungkin siapa tahu kelasnya tidak diperhatikan, jadinya berantakan ya. Ya Bapak mau keliling dulu, lihat keadaan kelasnya gimana. Nah itu di pojok tuh, Nanang, itu sampah kok didiamin aja gimana sih? Itu sampah orang, Pak. Ya Buang sampah di tempat udah, saya. diangkut aja kan. Kamu juga dapat pahala nantinya. Yuk diangkut dulu. Oh iya. Ya, baik, Bapak. Oke. Nah, gitu. Ya, jadi jangan kalau ada sampah jangan cuek ya, harus sigap. Walaupun bukan sampahnya sendiri tetap sigap, oke? Oke, saya rasa sudah lumayan bersih. Ya. Bisa kita mulai ya. Oke, untuk ketua kelas siapa? Sudah ditentukan oleh wali kelasnya belum? Silvi, Pak, Silvi. Oh, Bu. Oh, Silvi ya. Oke, siap. Oke, Silvi, sekarang coba coba kamu siapkan dulu kelasnya untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan, Ya, Silvi. Pak. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Oke, sebelumnya Bapak mau absen ya, absen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Di kelas ini ada berapa jumlahnya untuk pembelajaran ini? Ada berapa? 24, Pak. 24. Iya, Pak. Ya, Pak. 24. Oke. Tadi di pelajaran sebelumnya masuk semua atau gimana, Nining? Masuk dong, Pak. Ini kan kelas paling rajin loh, Pak. gitu. Jarang yang apanya, Pak. Soalnya waktu kelas 10 kan ya nggak rajin-rajin amat sih kalau Bapak lihat waktu kelas 10. Sekarang kan beda, Pak. Oh, beda. Oke. Iya, Mungkin Pak. tahun ajaran baru, semangat baru ya gitu ya. Betul, Pak. Mantap. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak mau tahu nih, kan kalian liburan tuh 2 minggu ya. Pak. Kemana aja? Kemana aja? Kemana-mana, Pak. Hah? Nggak kemana-mana? Kemana-mana, Pak. Kenapa nggak kemana-mana? Orang tua sibuk, Pak. Kan liburan juga penting. Kerja, Pak. Jadi orang kalian tua, udah Pak. belajar selama setahun ya, adalah liburan. Masa nggak ada liburan kemana? Mungkin liburannya ke dalam kota atau gimana? Dalam rumah, Pak. Dalam rumah aja, Pak. Ngapain ya, Andris, dalam rumah liburannya? Itu, Pak. Bayar rasa kantuk yang lalu-lalu gitu, Pak. Apa Tidur. tuh? Pak. Tidur. Mimpi ke Singapura, Pak. Baru mimpi ya, Pak ya? Iya, Pak. Saya doakan mimpi kamu terwujud. Amin. Bapak. Walaupun Bapak juga belum pernah ke sana gitu kan. Yang penting kamu dulu deh, nggak apa-apa. Bapak ajak-ajak kita kalau ke sana ya, Pak. Ya, Pak. Saya aja belum pernah, Bu. Bu, ini gimana mau ngajak? Kalau Nanang kemana, Nanang? Saya ke Ragunan, Pak. Aduh, nengok siapa di Ragunan? Caranya, Pak. Nengok siapa? Siapa? Nengok beruang. Sama pacar kamu ya? Ih, Bapak tahu aja. Aduh. Daftar jadi Bapak ya, penghuninya ngikutin. itu, Pak. Oh, nggak apa-apa. Nah, dari liburan kalian, adakah pelajaran di kelas 10 yang kalian terapkan di liburan kalian? Masih ingat nggak pelajaran kelas 10?
Misal kayak teks LHO, teks eksposisi gitu-gitu, ada nggak? Maksudnya di kehidupan kalian tuh ada nggak yang kalian, ternyata ini pernah belajar nih, diterapkan di kehidupan, ada nggak yang seperti itu? Ada Pak. Ada, Pak. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Maksudnya dari pelajaran kalian di kelas 10 nih, oh ternyata di kehidupan nyata ada gunanya gitu loh dari pelajaran kelas 10 gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Iya, ada, Pak. Apa Kemarin pas contohnya apa liburan. Sylvia? Ya, pas liburan kan memang saya nggak liburan kemana-mana ya, Pak ya. Nah, Iya. terus saya diajak temen tetangga, teman, katanya gimana kalau tetangga, misalkan iya. kita berkunjung ke pabrik tahu, Pak. Pabrik tahu. Katanya gitu. Iya, tahu bulat di Oh. Cijuk kan. Terus, Nah, ya udah terus gitu ya kita langsung interview ke narasumbernya, gitu kan, nanya-nanya mulai dari ya, kapan, terus punya karyawan dari awalnya berapa, sekarang udah mencapai berapa. Oh. Ternyata pas saya pikir itu pelajaran kelas 10 ya Pak ya, teks LHO ya Pak ya. Betul, iya betul. Nah, jadi ada manfaatnya kan kalian belajar teks LHO kan? Iya Ya, Pak. jadi itulah. Jadi seperti itulah literasi yang benar ya. Jadi literasi yang benar itu adalah ketika kalian baca, jadi kalian tidak hanya membaca, kalian pahami dan kalian tuh mempraktekkan gitu. Jadi apa yang kalian udah pahami itu dipraktekkan di kehidupan nyata gitu. Nah, itulah contoh literasi yang benar gitu ya. Nah, seperti itu. Bagus Sylvia, liburannya sangat bagus, bisa memanfaatkan pelajaran yang sudah dipelajari berikutnya. Baik, kita sekarang masuk ke pelajaran pertama di kelas berapa sekarang? Kelas. 11. Kelas 11 ya, kelas 11 ya. Sekarang jadi selamat semuanya yang di kelas ini, kalian semua naik ke kelas 11 ya. Ada yang tinggal kelas nggak? Ada dong Pak. Nggak Ada, ada ya? Pak. Berarti naik semua ya? Kenangan-kenangan, Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi pelajaran pertama itu adalah materi pertama adalah teks prosedur. Oke. Nah, kalau Bapak nyebut teks prosedur nih, teks prosedur di kepala kalian itu bayangannya apa? Langkah-langkah Pak. Dari kata-kata teks prosedur itu Langkah-langkah atau di kepala tahapan kalian Pak. bayangannya apa? Ya apa, Nining? Langkah-langkah atau tahapan Pak. Langkah-langkah tahapan. Oke, yang lain ada nggak yang lain? Jadi ketika Bapak menyebutkan teks prosedur di kepala kalian tuh bayangannya apa? Ya tadi Nining bagus tahapan. Cara, Pak, cara. Boleh, cara. Ada lagi nggak yang lain? Teks, Pak. Tahapan Pak. Tahapan udah tadi Nining. Langkah ya, langkah ya Pak ya. Sama Langkah ya Pak ya. boleh. Nah, yang biasa di YouTube tuh ada apa tuh di YouTube tuh? YouTube ada apa? Ya benar, tutorial ya. Tutorial juga bisa masuk ya ke teks prosedur. Oke, Tips jadi juga ya Pak ya. Masuk apa nggak tuh? Pak itu Pak? Apa Santi gimana? Tips. Oh, tips masuk. Masuk Jadi ya, tadi Pak? ada langkah-langkah, ada cara, ada tutorial ya, ada tips. Ya, oke. Jadi itu bagus sekali gambaran tentang prosedurnya. Itu nanti akan kita pelajari, oke? Baik, Bapak akan share materinya ya. Nah, sebentar. Ya, sudah terlihat apa belum? Belum, Pak. Oh, belum, lagi loading berarti. Sebentar ya, sabar. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, anak-anak Sudah, semuanya terlihat? Sudah, Pak. Jelas ya? Jelas. Ya, teks prosedur. Tadi bagus sekali ya gambarannya, itu tentang tahapan, tentang cara-cara, tentang apalagi tutorial. Nah, yang kalian sering lihat nih, kalau kalian di rumah, kalian di sekolah itu tahapan apa biasanya? Masak mie. Masak mie, oke, masak mie. Apalagi? Masak nasi goreng Pak. Masak nasi goreng pernah sering dilihat? Lihat di mana kalau masak nasi goreng? Di Dapur. rumah Pak, lihat ibu bikin nasi goreng Pak. Oh, maksudnya lihat secara langsung bukan teksnya ya? Secara langsung Pak. Oh ya, boleh. Ada lagi nggak? Maksudnya tahapan yang sering kalian lihat di rumah ataupun di sekolah apa? Depan komputer, Pak. Apa tuh, Nanang?
Menghidupkan komputer. Menghidupkan komputer. Nanang sering lihat siapa ngidupin komputer? Saya suka main di lab, Pak. Wah, mainannya laptop. Nanang mah Ngapain tuh di lab tuh? Nggak ngapa-ngapain kan? Ada pacarnya anak TKJ, Pak. Aduh, pantesan ke lab ke lantai 3 mulu ya. Rajin, Aduh. Pak. Dia Pak ke lab, Pak. Lanjut, Pak, Ada di jam lab. pelajaran kosong dia langsung lari Pak ke lab. Pak. Pantesan. Bawain San. tahu Pak. gejrot, Pak, ke pacarnya. Pantesan Nanang Kita pacaran nggak mulu pernah nih. dijajarin Pak, pacarnya terus Pak yang dijajarin Pak. Aduh, Nggak ada uang. itu kalau bayar uang kas Cemburu. gimana Nanang tuh? Kalau bayar uang kas rajin nggak dia? Pak nunggak Pak. Terus Terus gimana jangan sih gitu Nanang? dong. Pacaran boleh tapi bayar uang kas harus jalan dong. Pak, Nanang Iya, itu ya. Pak uang jajan dari hari Senin sampai Jumat dikumpulin Pak, dia buat nraktir pacarnya Pak. Aduh, lagi bucin dia Bu ya. Lagi bucinnya dia ya. Pas Kalau anak sekarang Senin, malah Pak. bucin. Bucin Pak. banget Pak. Lagi Enggak, Pak. bucin-bucinnya Bohong, ya. Pak. Bohong, Pak. Saya nggak seperti itu, Pak. Bohong. Akhirnya masa pas Ya, hari Pak, Senin itu izin saya kena kadang-kadang penyakit, kesel deh sama Iwan tuh Pak. Dia kenapa tuh Iwan? nggak pernah ngumpulin uang kas Pak buat beli Aduh. pulsa. Katanya kalau misalnya memang dia udah sinyalnya udah susah, ganti lagi kartu. Sinyal udah susah, ganti Aduh. lagi kartu gitu tuh Pak. Mungkin Apa si sih? Iwan itu Apa pujangga sih? Bu, banyak fansnya. Jadi sering-sering ganti kartu dia. Takut Wah, diteror sama fansnya. Wajar Silvi karena si Iwan itu kan counter. Dia punya counter tuh. Oh. Saya baru tahu dia punya kontak. Ya, Iwan, bener Wan, punya counter Wan. Berarti kalau tak habis Iya, langsung Pak. ganti gitu Hah? ya nomornya ya. Sekali Iya. pakai Ya, ganti konter. langsung ganti, Pak. Gitu. Iya, Pak. Ntar kalau nomor saya rusak bisa ke kamu berarti ya? Iya, Pak. Siap. Bapak minta aja Pak, nggak usah beli Pak. Oh ya udah, iyalah, ngapain beli orang ada Iya. Iwan. Oke, lanjut ya. Iya Jadi teks lanjut prosedur Pak. bagus sekali. Terus kita masuk ke Nah, ini tujuan apa yang akan kita capai ya. Jadi kita masuk ke KD. KD itu kompetensi dasar ya. Itu mengonstruksi informasi berupa pernyataan dan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Terus indikatornya apa aja? Nah, ini yaitu mengidentifikasi pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi pada hari ini kalian nanti akan mengidentifikasi apa sih yang masuk ke pernyataan umum itu apa aja, terus yang masuk ke tahapan-tahapan itu apa aja, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini masalah tujuan pembelajaran apa? KD dan indikator? Udah Pak, paham. Jelas Pak. Oke, lanjut. Nah, ini itu ada jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa? Ada berapa itu? Ada 3 Pak. Ada 3, ya ada 3. 3, Pak. Pertama apa? Yandris. Ada teks prosedur sederhana, kompleks, Yandris. Yang disuruh Yandris, mana Yandris? Yandris nggak ada ya? Tidur Pak, Waduh, bangunin. main game mulu malamnya. Kasihan Yandris emang nih. Dah Im apa Im? Yang pertama tadi apa Im? Tidur sederhana Pak. Nah, teks prosedur sendiri itu apa aja cirinya? Pak, Ya. teks sederhana yang berisi 2 sampai Oke. 3 langkah, Ya, Pak. jadi hanya 2 sampai 3 langkah ya. Bisa dicontohin nggak? Apa sih kegiatan apa yang hanya cuma 2-3 langkah? Ada yang tahu nggak? Bikin kopi Pak. Bikin kopi. Iya Pak. Emang bikin kopi berapa langkah, Nining? 2 Pak, masak air tuangin airnya Pak. Ke gelas Pak. Kopinya nggak dituang? Kopinya dituang Pak. Diaduk nggak? Diaduk dong. Berarti berapa langkah tuh? Berapa ya Ya. Pak ya? 4 kali ya Pak ya? Berarti nggak masuk sederhana ya itu ya Pak ya? Ayo, masuk apa enggak? Kan disediakan hanya 2 sampai 3 langkah. Biasanya mie instan 2 langkah, Pak. Nah, itu Yandris bangun, Pak. Gimana Yandris? Gimana? Ayo. Mie 2-3 instan langkahnya tuh gimana kalau mie instan? 2 langkah pertama panggil mama, lalu mah buatin mie. Nah, itu. Terjadi ya. Langsung Bisa tinggal aja makan. Yandris nih ya. Kalau nggak Yang manggil 2 sampai abang-abang ya, 3 langkah Bang. itu Pak. Bang, Cara beli mie, Bang. mengecas HP Pak. Ngecas HP. Iya, cara ngecas Langkah HP, pertama Pak. apa? Langkah pertama apa? Yang pertama, colokin HP Pak. Oke, Dua nah, colokin Mana apa? colokin HP-nya? Yang kedua colokin apa? kabelnya Pak. Colokin Kok- kabelnya, Pak. Kemudian Kok HP dicolokin?
Is, colokin kemana? Is, Ayo Firdaus, HP-nya. apa yang dicolokin? Ayo. Nggak boleh. Iya itu nggak tahu Pak, masa Nggak boleh. tiba-tiba masih kecil. HP masa dicolokin Pak? Masih Ya, kecil, nggak boleh colok-colokan ya. Chargernya dicolokin, Pak. Oh, Iya. chargernya. Jadi harus jelas Ah. apa yang dicolokin tuh Chargernya harus colokin lagi. jelas. HP, Iya, Pak. Bentar, Pak. gitu. 2, Pak. Oke, lanjut. Yang kedua ada teks prosedur kompleks ya. Jadi kalau teks prosedur kompleks itu lebih rumit ya dari teks prosedur sederhana. Terus yang ketiga ada teks prosedur protokol, yaitu teks yang tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan. Jadi dia bisa ngacak ya, bisa ngacak. Oke, lanjut sampai sini. Lanjut atau gimana? Lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini dia. Ini apa? Buat KTP, Pak. Di sini ada yang udah punya KTP? Udah dong, Pak. Belum Umurnya berapa ini? Ini umurnya berapa nih? 14 tahun, Pak. Saya Ini- 18 tahun, Pak. Oh, kira saya masih 15. SMP, Pak. Bu- Ini udah naik. Nining doa sebelum waktunya, Pak. Iya, Udah naik Pak. di SMP, Pak. Kalau Iim udah punya KTP belum, Im? Belum, Pak. Saya Oh, masih belum. 15 tahun. Betul, sabar ya, 2 tahun lagi berarti. Nining SD-nya nggak naik 2 kali Pak. Oh, iya bener, Im. Masa Ini- SD aja nggak naik gimana? TK nggak lulus Pak itu Pak. Waduh, ini lebih-lebih lagi TK nggak lulus. Nggak bayaran kali. Oke, ini ada alur proses penerbitan kartu tanda penduduk. Nah, sebelum masuk ke tahapan-tahapan, apa sih pentingnya KTP? Buat identitas. Tanda Apa? pengenal. Buat identitas. Oke, ada lagi nggak? Pentingnya KTP untuk penduduk warga apa? Identitas, oke. Apa? Saya dapat bansos, Pak. Bansos. Emang kamu udah ngurus bansos? Iya, Pak. Kan yang ngurus bapak kamu, gimana sih? Emang kamu udah ngurus bansos? Pak nyoblos. Ya, Buat pencoblosan Pak. buat mungkin buat persyaratan ya, buat persyaratan suatu kegiatan ya kayak pencoblosan capres gitu kan, pemilu kayak gitu. Nah itu namanya adalah pernyataan umum ya. Jadi apa itu KTP, terus fungsinya apa, tujuannya apa. Nah itu masuk ke apa tadi? Pernyataan umum. Pernyataan Pak. umum. Jadi dari pernyataan umum baru turun ke apa? Ini namanya? Langkah Yang ada Pak. tahapan benar. Ada berapa tahapan untuk membuat KTP? 5. Ada 5. ada 5. Pak. Oke. Lima. Yang udah punya KTP coba tanpa melihat apa? Nining, tanpa melihat gambar. Kamu kemarin ngapain aja? Saya, Ininya Pak. tahapannya. Saya ke calo, Pak, langsung, Pak. Buset. Emang ada calo KTP ya? Terus yang difoto Kamu- siapa nih? Nggak mau susah banget ini, Nining. Fotonya pakai foto siapa? Harus berproses dong, jangan langsung calo-calo aja. Iya, Pak. Nah, Ya, yang pertama itu kan melengkapi Heeh. persyaratannya, Pak. Oke, terus Kemudian ke RT RW, kemudian ke RT RW, kelurahan, oke. kecamatan, langsung ke Dukcapil, Pak. apa itu Dukcapil? Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Pak. Oke, luar biasa. Oke ya, nah bagi yang lain yang belum mempunyai KTP, nah inilah tahapan untuk kalian nanti membuat KTP. Yang pertama, masyarakat pemohon melengkapi persyaratannya ya. Jadi nanti kalian lengkapi apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, terus setelah itu kalian kemana? Yang kedua kemana? RT. RT. RT ya, ke Pak RT ya, dari Pak RT ke Pak RW itu satu bundel tuh ya, jadi langsung dari RT ke RW itu minta surat apa namanya itu pemberitahuan gitu ya, Surat pengantar, Pak. surat pengantar untuk ke kelurahan atau desa. Ya, dari kelurahan lanjut ke Kecamatan. kecamatan, dari kecamatan lanjut ke Dukcapil. Kira-kira nih dari tahapan ini ya, kalau diacak kira-kira berjarak terbit nggak KTP-nya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Misalnya yang nomor 4 pindah ke 1, kira-kira nanti terbit nggak KTP-nya? Enggak, Pak. Enggak ya. Pak. Nah berarti ini namanya apa? Teks prosedur apa tadi yang di atas? Yang di sini? Teks prosedur Kompleks, Pak. kompleks ya, kompleks. Karena kalau protokol itu bisa diacak ya. Nah kalau yang sedangkan KTP ini tidak bisa diacak. Acak. Oke, pintar. Lanjut ya.
Lanjut, Ya, Pak. oke, lanjut. Oke. Nah, ini mungkin sudah sangat familiar nih. Ini selera aku, Pak. Nah, ini apa ini? Indomie selera aku, Pak. Ini apa nih? Ada yang nggak pernah lihat gambar ini? Saya Pak belum Pak. Belum pernah. Kenapa? Belum. Nggak pernah makan mie? Saya makannya mie sarimi Pak, bukan mie goreng Pak. Indomie Pak. Ya sama aja kan belakangnya kayak gini-gini juga, beda Nah. merek doang. Iya. Tapi pernah makan mie kan, Firdaus kan? Sudah Pak. Tadi. Doyan Tapi nggak? kalau Enak untuk kan? goreng rasa sate saya belum pernah nyoba nih Pak. Bapak Oh, belinya ya. di mana ini? Ada di warung mah banyak. Kalau nggak di minimarket, di minimarket. Di market. Kalau di warung nggak ada, bisa di minimarket. Nah, di sini kita lihat ya ada cara penyajian. Nah, cara penyajian ini termasuk apa? Dalam teks prosedur dia termasuk apa? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah atau tahapan. Nah, Tahapan. berarti di sini ada nggak pernyataan umumnya di sini? Ada, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi teks prosedur ini hanya langsung tertuju pada langkah. Langkah. Ya. Kalau misalnya dibuat pernyataan umum, bagaimana? Ada yang bisa nggak? Misalnya apa sih manfaat mie? Apa sih mie goreng itu apa sih? Gitu. Contohnya gini Pak, Heeh. makan mie instan sering itu menyebabkan penyakit. Jadi kadang-kadang aja makannya. Oh gitu, boleh. Berarti anjuran atau himbauan ya, gitu ya. Nggak apa-apa ya, bagus. Oh, itu Ada lagi bukan nggak? pernyataan umum ya Pak ya? Kenapa? Itu bukan pernyataan umum ya? Kalau itu masuk mungkin nanti di akhir kali ada kayak pendapat gitu ya, penegasan ulang juga bisa gitu. Kalau pernyataan umum biasanya dia dimulai dengan definisi apa sih mie itu, mie goreng itu apa, fungsinya adalah apa. ya, Pak ya. Ya Jadi gitu. pengertian dari mie goreng ya, Pak ya. Betul, mie goreng itu apa sih? Mie yang digoreng atau mie yang direbus tapi dikasih kecap gitu. Menurut kalian mie goreng itu mie-nya digoreng apa enggak? Direbus, Tidak. Pak. Ini goreng. Digoreng apa direbus kalau mie goreng? Goreng Pak pakai minyak, jangan pakai air. Nah, habis emang mie goreng digoreng? Tahu Pak, saya yang masak suka emak saya. Kamu mah nyuruh-nyuruh mulu bisanya. Nah, jadi ini contoh ya, salah satu contoh dari tahapan-tahapan teks prosedur. Masih banyak ya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian teks prosedur. Jadi coba dibaca Nanang. Apa itu? Yang di layar. Baca Pak, Ya, Kenapa? baik. Jadi, Nanang belum bisa baca. Belum bisa baca. Kok bisa, saya bisa, Pak. Saya bisa, Pak. kok bisa naik ke kelas 11 kalau nggak bisa baca? Bisa, Bapak. Saya bisa baca, Pak. Ya, coba baca. Tarik Pak. Coba baca. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan, membuat sesuatu atau menggunakan alat. Ya, tujuannya. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti proses yang dimaksud. Oke. Bisa kan saya baca, Pak? Bisa, itu bagus suaranya. Sering-sering baca ya, jadi biar intonasi itu makin Dia bagus. belajar kali ya Pak ya. Iya, luar biasa ya. Nana. Oke, jadi itu ya, jadi dipahami apa itu pengertian dan juga tujuan. Oke, kita lanjut. Nah, ini berdasarkan isinya, jadi teks prosedur itu menjadi dua bagian. Tadi kan kita sudah bahas ya di atas ya. Jadi ada apa pertama? Pernyataan umum. Umum. Lalu kedua ada Tahapan. oke. Sudah paham kan ya sampai sini ya? Paham. Lanjut. Nah, sudah paham kan? Sudah Jadi Pak. apa itu pernyataan umum coba? Ada yang bisa diulang nggak? Apa itu pernyataan umum? Bagian awal Pak. Bagian awal dalam teks. Dalam teks prosedurnya itu Oke, sendiri Pak. Bagus, Firdaus. Ya. Terus kalau tahapan-tahapan itu apa? Langkah-langkahnya, Pak. Langkah-langkahnya tepat sekali ini. Ning. Oke, sudah pada pintar semua. Berarti kita masuk ke lembar kerja. Nah, di sini ada kegiatan 1 ya. Jadi nanti kalian disuruh untuk menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan ya. Jadi ada kegiatan nih, kegiatan. Nah, dari kegiatan itu kalian tunjuk mana sih yang pernyataan umum gitu ya. Jadi kegiatan itu adalah cara menghidupkan komputer. Aduh, mana tadi? Nih, cara menghidupkan komputer.
Ya, ini ada teks 1, cara menggunakan komputer. Terus juga ini teksnya. Nah, di bagian ini ada salah satu pernyataan umum dan juga ada tahapan-tahapan ya. Jadi di bagian ini ada pernyataan umum dan juga ada tahapan-tahapan. Jadi di bagian ini ya, di bagian ini ada berapa bagian? Dari teks ini ada berapa bagian jadinya? 2. Ada Dua. dua. Ya. Satu apa? Pernyataan umum. Yang kedua adalah langkah-langkah. Oke. Terus ini juga ada teks tentang, nah tadi kan menghidupkan, sekarang mematikan ya. Di sini juga sama, ada 2 bagian yaitu pernyataan umum dan juga apa? Langkah-langkah. Oke, ini adalah yang harus kalian kerjakan ya. Nah, ini harus kalian kerjakan. Dari teks tadi kan Bapak sudah bagikan ke WhatsApp grup ya, teksnya ya. Nah, dari teks itu coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Ada 7 pertanyaan. Coba kalian jawab dengan tepat ya. Dari apa yang Bapak sudah jelaskan, kita diskusikan bareng-bareng, coba kalian kerjakan. Nah, untuk pertemuan ini kita individu dulu ya. Jadi kalian masing-masing menjawab pertanyaan ini. Setelah itu nanti Bapak akan tunjuk mungkin 1-2 orang untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini tugasnya adalah tugas individu terlebih dahulu ya. Mungkin pertemuan senjata baru kita akan bagi kelompok. Oke, paham sampai sini untuk tugasnya? Paham, Pak. Oke ya. Jadi tugasnya adalah menjawab pertanyaan. Oke. Ya, silakan Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. 30 menit, Pak. Oh, 30 menit. Kecepatan ya 5 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi Ditulis, Pak. ya ditulis. Jadi kerjakan dengan penuh tanggung jawab apa yang diperintahkan tadi. Ini dikerjain semua Pak, nggak bisa nego Pak. Ya semua dong. Orang cuma 7, sedikit lah. Kan kalian habis liburan, harus semangat. Kan udah refresh kan liburan kemarin. Masih kosong otaknya, Pak. Oh, ini Kurang, makanya Pak, kita liburannya Pak. kita isi pelan-pelan. Kita isi pelan-pelan dengan pembelajaran pertama yaitu teks prosedur. Ya, silakan dikerjakan masing-masing dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bagian kelompok. Oke, baik, cukup ya? Udah selesai semua? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Oke, Pak. sudah. Sudah ya? Bapak anggap sudah selesai semua, oke ya? Nah, sebelum Bapak tunjuk nih, adakah yang berani memaparkan jawabannya ke depan kelas? Sebelum Bapak tunjuk, ayo, adakah yang berani memaparkan ke depan kelas? Nggak ada yang berani? Kalau nggak ada, Bapak tunjuk nih. Mustafa, Pak. Kamu jangan nunjuk-nunjuk orang. Nggak boleh. Ayo, kalau nggak ada berarti Bapak tunjuk ya. Ya, Pak, tunjuk aja. Ya, Tunjuk Pak. aja. Oke, coba. Berarti tadi yang nunjuk-nunjuk orang. Nanang, silakan. Maju ke depan. Turin, Nanang. Iya, lagi Oke, nunjuk-nunjuk Makanya orang. jangan suka nunjuk-nunjuk orang, nggak boleh. Nggak boleh, betul. Kan, sendiri kan. Ayo Nanang, silakan. Siapa? Ya, teman yang lain sudah menunggu. Nomor 1. Heeh. Mengapa bagian atas dinamika penjelasan umum? Apanya dinamika? Nanang belum bisa baca, Pak. Aduh. Aduh, ketahuan belum bisa bacanya. Dinamika apa? Dinamika pembangunan. Masih dieja Pak, Nanang Pak, bacanya Pak. Ini liburan 2 minggu bukannya tambah Iya. lancar, tambah seret. Saya Lanjut, Nanang. langsung ke jawabannya aja Pak ya. Ya udah, apa jawabannya? Jawaban nomor 1. Bagian atas merupakan penjelasan umum karena berisi tentang pengenalan mengenai isi teks yang akan dijelaskan. Oke, jadi Itu bagian atasnya nomor adalah 1. pengenalan isi ya. Ya, benar, pintar. Bagus, Nanang jawabannya. Jadi bagian atasnya pengenalan. Oke, lanjut. Nomor 2 ada yang mau jawab nggak? Nomor 2. Sebelum saya tunjuk nomor 2. Nanang nyontek itu, Pak. Hah? Nanang nyontek tadi.
Sedikit. Bener, nggak apa-apa lah kalau sedikit mah. Saya maafkan. Oke, Tuh, yang nomor 2 apa? siapa yang mau menjawab? Kalau nggak ada, yaudah Im, jawab Im, nomor 2 Im. Pak, belum selesai. Nggak apa-apa, selesai-selesainya ayo dijawab nomor 2. Nomor 2 itu tahapan pada bagian selanjutnya sudah sangat jelas gimana yang harus dilakukan, gitu ya Pak ya? Berarti kamu udah tahu ya tahapan-tahapannya ya, bagian tahapannya kamu udah tahu ya berarti ya. Udah dong Pak. Oke, sip, bagus. Lanjut, 3 Iwan, baca Wan. Iwan tidur ya Iwan. Baca tuh Pak dia Pak. Cuman sinyalnya nggak ada. Iwan, aduh Iwan. Iya. Ya Pak, ya Dipanggil Pak. guru prak tuh. Ayo Wan, jawab nomor 3 Wan. Ya, Pak. Kalau nomor 3 Pak, perbedaan utama teks prosedur dengan teks lainnya itu ialah kalau prosedur itu menyajikan langkah-langkahnya Pak, diikuti pembaca dalam membuat sesuatu atau menyelesaikan sesuatu Pak. Oke, jadi perbedaan yang paling mencolok adalah ada tahapan. Pak. Benar. Lanjut nomor berapa? 4. Ya, nomor 4 lanjut. Siapa? Mustafa nomor 4 Mustafa. Pak, saya maunya nomor 6, Pak. Kenapa? Boleh nggak, Pak? Oh, protes. Nggak ada nomor 4. Nomor 4 belum, Pak. Kenapa nomor 4? Papa kalau mau jawab itu harus sistematis. Iya, nggak boleh ngacak. Ayo, ntar pusing kalau ngacak. Ayo nomor 4 Ya dulu. nomor 5-nya belum Pak, makanya dia nggak berani Pak. Ya udah, saya aja Pak nomor 5-nya Oke, boleh. Ayo. Nomornya belum, Pak. Ya, siapa tadi tuh? Ya Iis ya? nomor 5, bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur? Jadi Iya. Pak, teks prosedur Apa itu tuh? memiliki karakteristik umum yaitu terdapat tujuan, alat, bahan, dan langkah-langkah yang disajikan. Oke, jadi ada alat, terus Ada Tadi apa? tujuan, Tujuannya. alat atau bahan, kemudian langkah-langkah yang disajikan Pak. Nah, biasanya alat dan bahan ada di bagian mana tuh, Is? Alat dan bahan ada di bagian mana? Setelah Di- tujuan Pak, Enggak, alat itu ada di bagian pernyataan umum atau di tahapan? pernyataan umum Pak, Dan umum bukan di tahapan. bukan Pak. Biasanya di tahapan kalau ada Oh alat-alat saya itu. lupa lagi Pak. Iya. Ya, jadi Jadi kalau alat alat dan bahan itu itu ada biasanya di tuh ada di itu ya. tahapan, ya. Siapkan panci, nah, kan itu kan tahapan. Lanjut, nomor 7 ya, nomor 7 terakhir siapa? Terakhir. Oke, Firdaus. Firdaus saya terakhir, Firdaus. Ya Pak. Yo. Jadi kalau di teks prosedur itu salah satu contoh teks prosedur yang pertanyaannya itu tadi apa ya Pak? Kemukakan sebuah contoh teks prosedur yang kamu temukan dari koran, majalah atau internet. Ya, Ya. kalau misalkan saya itu berarti salah satu contoh teks prosedurnya yang biasa saya lihat di majalah Pak tentang apa? cara membuat kue putu ayu Pak. Wih, Nah, putu. Gimana? Iya, di sana menjelaskan tentang cara membuat kue putu ayu, Pak, beserta Oke. apa saja yang dipersiapkan, Pak. Oke, mantap, Firdaus. Ya, berarti semua pertanyaan sudah dijawab ya. Oke, berarti sudah paham untuk materi hari ini tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapan? Sudah. Sudah ya. Ya, Dah. Bapak rasa juga kalian sudah pada paham ya tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Oke. Untuk minggu depan kita lanjut ya. Nah, minggu depan itu nanti kita akan lanjut ke merancang, oke, merancang. Oke, terima kasih untuk kelas ini, sangat luar biasa. Sebelum Bapak tutup, coba tadi Sylvia pimpin doa dulu untuk menutup pelajaran hari ini. Yuk, Untuk Sylvia. menutup pembelajaran dari Pak Heru, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.